Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada materi hari ini, kita akan belajar tentang registrasi obat tradisional atau registrasi usaha obat tradisional. Saya akan share dulu materinya. Oke. Ya, registrasi sediaan obat tradisional. Outline atau pokok bahasan pada materi kali ini terkait dengan dasar hukum, kemudian pengertian, bentuk usaha industri apa saja untuk obat tradisional, dan bentuk sediaan. Ya, dasar hukumnya teknis obat tradisional sesuai dengan Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang obat tradisional, kemudian Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, dan yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Jadi seperti biasa ya, persyaratan obat tradisional itu harus aman, bermutu, dan manfaat. Saya sudah jelaskan di materi sebelumnya. Kemudian ya, ini sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri pengertian dari obat bahan alam. Kemudian ini juga sudah ya kemarin Bapak Ibu. Nah, ini bentuk usaha atau sediaan obat tradisional. Ada yang namanya IOT atau industri obat tradisional. Jadi IOT ini adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Saya ambil contoh saja yang termasuk industri obat tradisional yang ada di Indonesia adalah industri Mustika Ratu yang punya industri ini adalah BRA Moriarty Sudibyo almarhum ya. Jadi beliau punya beberapa produk yang termasuk ke dalam produk sediaan obat tradisional, di mana IOT ini memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Dan penanggung jawabnya adalah seorang apoteker. Kemudian IEBA, industri ekstrak bahan alam, adalah industri khusus yang membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir atau produk terakhir kesehatan, dan hasil akhirnya tuh dalam bentuk ekstrak. Jadi bukan produk jadi seperti produk tadi ya di industri obat tradisional. Penanggung jawabnya juga seorang apoteker. Kemudian istilah UMOT, usaha mikro obat tradisional atau UMOT, usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional, rilis, cairan obat luar, dan juga rajangan. Nah, kalau UMOT ini izin usahanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan produk-produknya meliputi tadi ya, ada param, tapel, pilih, cairan obat luar, serta rajangan. Penanggung jawabnya memiliki paling rendah seorang TTK atau tenaga teknis kefarmasian, atau sekarang juga bisa tenaga kesehatan tradisional jamu berwarga negaraan Indonesia sebagai PJT atau penanggung jawab tekro obat tradisional. Ada juga UKOT, usaha kecil obat tradisional, usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali tablet dan effervescent. Izin usahanya diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, kemudian tadi bentuk sediaannya kecuali tablet, effervescent, suppositoria, dan kapsul lunak. Kalau UKOT itu dibagi menjadi dua. UKOT yang produksi kapsul dan cairan obat dalam, penanggung jawabnya bisa tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki sertifikasi pelatihan atau seorang apoteker. Tapi UKOT yang memproduksi selain kapsul dan cairan obat dalam, penanggung jawabnya bisa seorang tenaga teknis kefarmasian saja. Kemudian UJR, usaha jamu racikan, usaha yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan atau sediaan segar
obat tradisional untuk dijajakan langsung ke konsumen. Jadi adanya tatap muka. Usaha ini banyak sekali ya, ada di beberapa kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti contohnya adalah Depot Jamu yang ada di slide. Jadi ini termasuk usaha jamu perorangan yang langsung diracik atau misalkan dari sediaan jadi nih dalam bentuk serbuk di dalam saset. Itu bisa langsung dicampur dengan air panas atau dengan ditambahkan beberapa bahan yang lain seperti telur, madu dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam usaha jamu racikan. Kemudian UJG, usaha jamu gendongan atau gendong, dilakukan oleh perorangan dengan melakukan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan, dibuat segar dengan tujuan langsung dijajakan ke konsumen. Khusus UJG ini tidak perlu izin edar dari Badan POM atau PIRT. Kenapa? Karena tadi dia langsung menjajakan dan dibuat segar di hadapan konsumen dan langsung diminum pada saat proses jual beli, begitu ya. Jadi ini sampai sekarang saya masih melihat banyak sekali UJG yang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Kemudian menurut Permenkes nomor 6 tahun 2012, ini Bapak Ibu nanti bisa pelajari ya bentuk usaha, bentuk industri dan usaha obat tradisional. Untuk izin usaha IOT, produknya apa? Semua. Ini saya saya ringkas begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa gampang untuk nanti mempelajarinya. Penanggung jawab teknisnya seorang apoteker, izinnya adalah Kemenkes. Kemudian izin atau usaha dari industri ekstrak bahan alam, produk akhirnya ekstrak, PJT-nya apoteker, izinnya juga Kemenkes. Kalau untuk UKOT, apa sih produknya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian PJT-nya siapa? Ada 2 ya, tadi kita juga sudah bahas. Izinnya dari Dinkes Provinsi. Terakhir UMOT, param, tapel, pilih, cairan, obat luar dan rajangan. Cukup penanggung jawabnya TTK. Boleh nggak Bu apoteker? Tentu saja boleh. Tapi ketika ingin agar penanggung jawabnya hanya seorang TTK atau tenaga teknis kefarmasian juga diperbolehkan secara hukum. Izinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan semua industri ini 100%-nya modal dalam negeri. Ini bentuk sediaan sudah kita bahas ya kemarin, apa saja bentuk sediaan obat dalam, apa saja bentuk sediaan obat luar ya. Ini beberapa produk bentuk sediaan yang bisa Bapak Ibu pelajari, mulai dari rajangan, serbuk instan, effervescent, pil, kapsul, kapsul lunak, tablet, kaplet, granul, pastiles, dodol atau jenang, film strip, lotion, parem, kemudian salep, krim, gel, pilis, tapel, plester, suppositoria, tablet kunyah, gummy chewable, aerosol. Ini penggolongan obat tradisionalnya. Kemudian ini materi minggu depannya Bapak Ibu akan saya jelaskan secara lebih rinci untuk nomor registrasi. Kalau yang di 2 digit di depannya berupa huruf, Bapak Ibu sudah tahu ya, TR apa, TI apa, FF apa, TL dan HT juga apa. Tapi 9 digit angka di belakangnya itu ada makna dari tiap katanya, tiap angkanya, mohon maaf. Jadi kita akan pelajari di minggu depan. Ya, itu saja materi hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa cek lagi, nanti bisa pelajari lagi apa saja sih bentuk dari bentuk industri dari setiap obat tradisional, siapa saja penanggung jawabnya, izinnya dikeluarkan oleh siapa. Sekian dari saya, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, tetap sehat selalu.